Alhamdulillahilladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Qabaila an nabtadi'a hadha at-ta'lim fa khairul ma nursilu hadayat al-Fatihah li mu'allif hadha al-kitab wa huwa Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani asa an yanfa'ana bi ulumihi fi darain. Naqra sab'al masani al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Nabda bil basmalah. Baik, kemarin kita sudah belajar tentang bab mandi dan junub. Kita lanjutkan, ada dua hadis terakhir. Setelahnya masuk ke bab tayamum, ya, ke bab tayamum. Baik. Wa anha radhiyallahu anha, dari Ummu Aisyah masih, qalat berkata, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin. Aku mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin, dari satu wadah. Tahtalifu aydina fihi minal janabati. Kemudian bergantian tangan kami di dalam mandi janabah. Rawahu muttafaqun alaih. Wa zada Ibnu Hibban wa taltaqi aydina, dan tangan kami kadang bersentuhan karena memang satu wadah. Artinya apa? Artinya mandi wajib, mandi besar, ya itu boleh. Suami istri mandi besar di dalam satu wadah boleh. Menandakan bahwa Rasulullah mandi menggunakan tangan. Jadi ngambil airnya pakai tangan gitu. Biur. Kemudian tangannya akhirnya karena seperti ini ngambil air menggunakan tangan, terkadang bersentuhan dengan air. Dan itu tidak jadi masalah, tidak mempengaruhi keabsahan mandi wajib. Paham ya? Jadi tidak apa-apa bersentuhan tangan. Selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna tahta kulli sya'ratin janabatan fagsilu asy-sya'ra wa anqu al-bashara. Inna tahta kulli sya'ratin janabah, sesungguhnya setiap, di bawah setiap rambut itu janabah, dihukumi junub. Fagsilu asy-sya'ra, maka cucilah rambut kalian, wa anqu al-bashara, dan cucilah sampai bashara itu kulit kepala kalian. Ya, maka ketika kalian junub memang harus mencuci semua rambutnya, jangan sampai ada rambut yang kering. Makanya disunahkan ketika mandi wajib itu di sela-sela rambut, supaya rambutnya benar-benar total basah sampai kepada kulit kepala. Apalagi khususnya bagi perempuan yang rambutnya sangat lebat. Biasanya sangat lebat sehingga membasahinya saja tidak cukup menggunakan 3 siraman. Perlu 5 siraman, perlu 7 siraman, perlu 9 siraman, tidak jadi masalah. Ya.
Bahkan kalau seandainya ada pandangan-pandangan ulama-ulama salaf, itu mereka ditakutkan terkena hadis ini, yang junub ataupun yang haid, yang rambutnya rontok bahkan dikumpulkan sama mereka. Ya, bahkan dikumpulkan sama mereka ketika mandi wajib ikut disiram. Baru setelah disiram baru dibuang. Bahkan ada pendapat ulama yang seperti itu. Ya, artinya ya bahwa orang yang junub itu termasuk rambutnya juga termasuk kena junub. Maka dicuci ya rambutnya, bahkan juga kulit kepalanya. Paham ya? Rawahu Abu Dawud dan Tirmidzi wa dha'afahu, ya, diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, tapi dianggap hadisnya lemah. Ya, hadisnya lemah, tidak terlalu kuat. Tapi untuk afdholiyah, keutamaan, boleh dilaksanakan, boleh diikuti hadis tersebut. Baik, dari hadis ini maka berakhir pula hadis bab mandi dan junub. Sekarang masuk ke bab tayamum. Ya, bab tayamum. Apa itu tayamum? Membersihkan diri dari hadas kecil dengan debu. Dimulai dengan wajah dulu, baru setelah itu tangan. Sudah tahu bagaimana tayamum? Sudah tahu belum? Siapa yang masih ragu tayamumnya? Kelas 1 dipraktekkan nggak tayamumnya? Nggak dipraktekkan? Ada air? Bukan berarti ada air kemudian nggak dipraktekkan. Tahu nggak gimana tata cara tayamum? Ayo sekarang buka kancingnya, kita praktek tayamum. Ya, kita perumpamakan semuanya, anggap semuanya di depannya ada tanah, ya, yang bisa kita gunakan untuk bertayamum. Ya, pastikan tanah atau debunya itu suci. Ya, sudah, kita praktek sekarang, semuanya ikutin Ustaz. Ya. Pertama, ambil debu. Ya, dengan telapak tangan kita. Ayo. Ambil satu saja, satu kali tekuk. Ambil. Ya. Setelah itu ringankan debu tersebut, diringankan. Ya, karena kalau nggak diringankan, kamu mukanya kayak bedakan nanti. Ya, setelah itu, ya, mulai dari tangan kita, bagian kita itu dibagi menjadi dua, dibagi. Bagian yang paling sebelah kiri Ustaz itu nanti untuk bagian yang di sini, pinggir. Paham ya? Sedangkan sebagian yang ke kanan itu nanti bagian yang paling depan termasuk hidung. Sama, yang ini juga dibagi dua, yang sebelah sini, ya, ini untuk bagian yang pinggir. Bagian yang sebelah kirinya, sebelah sininya itu untuk yang di depan, mulai di depan sampai hidung. Nah, maka seperti ini, yuk praktekkan. Ya kan? Ini di sini, apa namanya, di telinga. Nah, ditempelkan. Tempel, kemudian sambil ke bawah, ya kan? Kemudian tutup, kemudian majukan. Nah, paham ya? Itu untuk muka. Bisa rata ya, sedikit.
tempel bawah, kemudian ininya nutup. Jadi yang sebelahnya itu untuk di depan, kemudian keluarkan. Sambil berniat, apa niatnya? Nawaitu tayammuma, ikuti Ustaz. Nawaitu tayammuma li istibahatis sholati badalan minal wudu'i. Kalau untuk mandi, badalan minal ghusli, fardhan lillahi ta'ala. Nawaitu tayammuma li istibahatis sholati badalan minal wudu'i, fardhan lillahi ta'ala. Sudah ya. Setelah sudah muka, kemudian dihilangkan debu yang sudah kita pakai tadi, hilangkan. Ya. Setelah dihilangkan tadi Ustaz ngambil di sebelah kanan. Sekarang ambil sebelah kiri. Yuk ambil sebelah kiri. Satu kali saja. Ya. Kemudian diringankan lagi. Mulai tangan yang kanan. Kalau tangan itu potongannya seperti ini. Nih, dibagi seperti ini. Ini jari untuk bagian bawah, jari-jari untuk bagian bawah, sedangkan telapak untuk bagian atas tangan. Ya, dibaginya ini seperti ini. Ya, bagaimana? Nih, ya. Pertama bagian bawah dulu dengan jari seperti ini. Kelihatan enggak? Sampai siku. Kemudian baru yang telapaknya kalian tempelkan sambil dorong dengan jarinya sampai ke jempol. Karena jempol gak kena tadi. Nah, ini ya. Nah, lagi sebelah kanannya satu. Ya kan? Seperti ini. Kemudian jempol juga. Selesai. Setelahnya baru boleh berdoa seperti doa selesai wudu. Tayamum hanya boleh dipakai satu kali setiap sholat. Tidak boleh untuk sholat-sholat berikutnya. Tapi kalau wudu, kamu seumpama wudu dari subuh ini, duhur gak batal, bisa sholat menggunakan wudu yang sekarang. Kalau gak batal, sampai asar gak batal juga, boleh sholat menggunakan wudu yang tadi pagi. Boleh. Tapi kalau tayamum tidak boleh. Tayamum seumpama usap subuh sekarang tak ada air, ya sudah berlakunya untuk subuh. Setelah subuh ketemu air, ya harus wudu untuk sholat selanjutnya. Ketika duhur nyari lagi airnya. Kalau nggak ada lagi, tayamum lagi. Paham ya? Paham ya? Baru sholat. Jadi tayamum berlaku untuk satu kali sholat. Paham ya? Sholat sunnah sama. Sholat sunnah itu jadi seperti itu. Kalau sholat sunnahnya berlanjut, sumpah kayak tarawih, bener tak? Itu boleh untuk sholat-sholat selanjutnya. Rawatib boleh. Ya, rawatib boleh. Artinya dalam satu waktu, duhur bersama rawatib. Ya kan? Tapi seumpama mau bagian hujan,
ke bab tayammum. Wa an Jabir bin Abdullah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Jabir bin Abdullah sesungguhnya Nabi bersabda, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Aku diberikan 5 perkara yang belum diberikan kepada salah satu seorang pun sebelumku. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Ya. Wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran. Fa ayyuma rajulin adrakathu as-salatu falyusalli wa dzakara al-hadis. Jadi maksudnya adalah nusirtu bi ru'bi masirata syahrin itu adalah ar-ru'bu itu al-khawf. Kila inna ma ja'ala masafata syahrin li'annahu lam yakun bainahu wa baina ahadin min a'da'ihi aksar min hadhil masafah. Jadi kalau seandainya dalam perjalanan sebulan itu boleh, ya boleh melakukan sholat khauf, ataupun mohon maaf bukan khauf di sini, tapi boleh ketika dalam perjalanan dan tidak ada air, ya kan, ditakutkan kalau seandainya meminum air bisa menghabiskan bekal air minum, maka boleh melakukan tayammum. Artinya apa? Artinya seperti ini. Kalau kamu dalam perjalanan, di perjalanan orang dahulu itu kan menggunakan onta di padang pasir, panasnya minta ampun. Ada air 1 galon. Pertanyaannya, digunakan untuk wudu atau digunakan untuk perbekalan air minum? Perbekalan air minum. Karena perjalanannya 1 bulan. Kalau kamu gunakan untuk wudu, habis kita nanti. Belum tentu dalam perjalanan sebulan itu ketemu air. Maka Nabi membolehkan rukhsah orang tersebut melakukan tayammum. Wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran, dan menjadikanku tanah sebagai tempat sujud yang suci. Jadi dalam perjalanan boleh kamu sholat di mana saja, ketemu lapangan boleh sholat di lapangan. Karena kullu ardin masjidun, setiap tanah yang ada di bumi itu tempat sujud, kecuali apa? Kuburan. Kemudian kecuali apa? Kamar mandi atau tempat buang hajat, ya kan? Kecuali apa? Kecuali tempat penyembelihan hewan dan lain sebagainya. Karena di situ pasti banyak najis, darah berceceran. Ya. Fa ayyuma rajulin adrakat sholatu falyusalli. Dan siapapun laki-laki yang mengetahuinya, yang mengetahui perkara tayammum, perkara setiap tanah itu masjid, as-sholatu falyusalli, mengetahui sholat ini maka sholatlah. Wa dzakara al-hadis, dan disebutkan hadis tersebut. Wa fi hadisi Hudzaifah, dan dari hadisnya Hudzaifah radhiyallahu anhu, ya, inda Muslim, menurut Imam Muslim, wa ju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam najidil ma'a. Kemudian menjadikan, mohon maaf, tanah atau debunya bagi kami itu suci jika tidak menemukan air.
suci. Walaupun kan kita tidak tahu itu tanah sebelumnya pernah diinjak hewan apa tidak, benar nggak? Tapi bagi orang yang khauf ataupun masyaqqah, takut ataupun dalam kesulitan mencari air, ya sudah, tanah dimanapun itu insya Allah jadi suci. Paham ya? Yang pastinya sudah dipastikan tidak ada kotoran di sekitarnya. Insya Allah ini tanah suci. Saya niat tayamum di sini seperti itu. Paham ya? Nah, ini saja yang bisa Ustaz sampaikan untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya